wabarakatuh. Udah jam 5.15. Dimulainya jam 5.16 detik. Mohon izin saya mute ya, Bu. Aplikasi. Mama mau mulai ya sayang ya. Ambil di ini. Ini tasnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta TV-mu yang berbahagia, marilah kajian subuh pagi hari ini akan segera kita mulai. Dan pada kesempatan kali ini 12 September atau bertepatan dengan 15 Safar, kita akan kembali lagi hadir dengan tema pendidikan. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Jubaidah. Beliau akan membacakan surat Toha ayat 48 sampai dengan 52. Kepada Ibu Endah kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad uhiya ilayka annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala faman balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?" Dia Musa menjawab, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk." Dia Fir'aun berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?" Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku,
di dalam sebuah kitab Lauhil Mahfud. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik Bu Endah ataupun kita yang mendengarkan, dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mana di era saat ini telah banyak terjadi perubahan besar dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem dan juga landscape yang ada. Dan menjadi cara baru, tentunya ini juga berdampak di dunia pendidikan untuk anak kita, ya. Sehingga saat ini, tema saat ini akan disampaikan oleh Pak Budi Prayitno adalah terkait dengan pendidikan di era disrupsi, gitu ya Pak Budi ya. Iya Bu. Alhamdulillah telah hadir Pak Budi Prayitno, selain sebagai pembina Masjid Al-Mi'raj di Tol KM 97 Purbalenyi, beliau juga pembina kebun organik Bumi Mekar Laksana, dan juga banyak lagi aktivitasnya kalau kita bacakan ya. Untuk itu kepada Pak Budi, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan di masa lalu dan hari ini untuk persiapan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan maha teliti. Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pengajian Subuh Mengaji Aisyah serta pemirsa TV-mu, senang sekali bisa kembali bersama-sama. Ini kedua kali saya bergabung dengan acara GSM. Ada Teh ya di sini, ada Bu Dewi Mayaningsih yang bareng-bareng haji kemarin, ada Pak Jam-Jam. Alhamdulillah. Saya tadinya agak bingung kok bapak-bapaknya sedikit, kemudian saya baru sadar, oh ini pengajian Aisyah. Ada dari beberapa kota di luar Jawa Barat, bahkan di luar Jawa. Alhamdulillah, silaturahim yang indah mengawali hari yang insya Allah menjadi hari yang penuh berkah. Bapak dan Ibu yang terhormat, pekan lalu di rumah saya ada cucu, ya. Kemudian ada kiriman paket itu popok ya. Ibunya pesan popokan, sekarang belanjanya nggak pergi gitu ya. Ibu-ibu di rumah saja dan bapak-bapak, bahkan kadang ibu-ibunya tidak ada di rumah, yang ada di rumah bapak-bapak. Nah tiba-tiba datang paket dan paketnya COD ya, bapaknya kelabakan biasanya. Ini apa katanya? Dan pesan paketnya nggak ada, bapak kebagian bayar. Nah ini sudah biasa sekarang fenomena itu. Jadi ketika ibu pengajian, bapak jaga rumah, bapak rada deg-degan. Ini yang datang kiriman paketnya, paket yang harga berapa? Karena kadang-kadang diberikan COD free ongkir, itu luar biasa ya. Kerudung yang harganya 100.000 bisa dibeli 100.003, itu kesempatan. Kemarin ada kesempatan itu ya. Rajadah 99 ya Bu. Apa ya Pak pembayaran? Ya, saya mencoba mengikuti. Nah, rupanya cucu saya yang usia 2 tahun 6 bulan itu juga sudah paham belanja online. Ketika paket popok itu mau saya buka, cucu saya 2 tahun 6 bulan tiba-tiba nyeletuk, unboxing katanya. Ya, bayangkan ini, anak 2 tahun 6 bulan sudah dengar dan sudah paham, bukan cuma dengar, dia paham, unboxing.
Mungkin ibunya rajin belanja online, jadi dia tahu. Selesai urusan popok, cucu saya boleh nonton sehari 2 kali dalam durasi sekitar 1 jam. Tapi nontonnya terukur di YouTube yang sudah diseleksi oleh ibunya, disajikan pilihan mana film-film edukasi. Tapi hari itu kelihatannya jaringan di rumah kami kurang bagus. Jadi berputar-putar aja tuh, gambarnya belum muncul. Cucu saya kemudian nyeletuk lagi, loading katanya. Saya terbengong-bengong, loading, kok tahu ya? Dan kemudian lama itu nggak keluar-keluar. Dia kemudian berkata, error key katanya. Dan dia beralih kepada buku tentang dunia binatang dalam bahasa Inggris yang dia sukai. Bapak dan Ibu yang terhormat, Gen Z sudah lahir, ya. Jadi milenial sudah berwujud, dan seringkali kita gagap juga menghadapi generasi milenial, ya. Lihat pada kasus, saya tidak pro hacker, ya, tapi ketika ada seorang hacker yang membobol beberapa institusi, itu respon pemerintahnya kan kolonial gitu, ya. Hacker dinasehatin, nggak boleh ngehack dong, itu kan tidak baik gitu. Itu respon yang sama sekali tidak milenial gitu, ya. Memang hacker ada kadang-kadang hacker itu tujuannya tidak jelek, tapi menunjukkan bahwa ada yang lemah loh di sistem Anda dan Anda segera perbaiki. Kalau tidak, maka Anda akan jebol lebih besar lagi. Jadi Gen Z sudah lahir, bukan saja generasi milenial. Kalau milenial itu kan yang kemarin, ini yang akan datang. Jadi selamat datang masa depan, termasuk generasi yang lahir dalam balutan teknologi yang hadir di tengah-tengah kita. Dan Al-Quran sudah menjadi panduan yang sangat tepat, ya. Misalnya ayat yang saya baca tadi, Al-Hasyr ayat 18, kita memang harus selalu memperhatikan apa yang sudah dikerjakan di masa lalu dan sekarang untuk menyiapkan sesuatu yang untuk menyiapkan masa depan, ya. Jadi masa depannya mau kemana nih? Mau dibawa kemana dan bagaimana kita merespon masa depan? Itu sesuatu yang sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Bahkan ya, di Al-Quran juga sudah memberitahu kita tentang satu surat bahkan yang kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslimin paham surat ini, ya dia sudah bisa jadi pedoman sepanjang hidupnya. Itu surat Al-Asr. Surat Al-Asr kita sudah hafal dan kita sudah paham insya Allah bagaimana Allah memberitahu kepada kita melalui surat Al-Asr bahwa yang namanya waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba asar, ya. Kalau sudah asar, maghrib itu sudah hari yang baru. Jadi hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam hari berlalu yang sangat cepat itu kita akan berjumpa dengan berbagai persoalan hidup. Bukankah dalam rumpun kata yang sama, asar juga bisa berarti topan badai. Asar bisa berarti waktu, bisa berarti waktu ketika matahari sudah melewati setengah perjalanan, bisa juga berarti topan badai, bisa juga berarti menekan sesuatu sampai keluar saripatinya. Ya. Kata orang Arab, jus itu asir. Ya. Asir itu, jus itu didapat dari mana? Dari menekan sesuatu hingga keluar saripatinya. Itu yang diisyaratkan dalam surat Al-Asr. Kita harus bersiap-siap. Kita harus memperhatikan waktu yang berlalu dengan sangat cepat ini. Tidak bisa menunggu. Perubahan-perubahan terjadi. Kita melihat ada 3 disrupsi. Kalau kita bicara disrupsi, para ahli mengatakan ada 3 disrupsi yang sekarang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi bukan satu disrupsi, tapi 3 disrupsi sekaligus. Ada disrupsi dari digital teknologi, ya, kita sudah mengalami dan sudah menikmati sekarang. Aisyah bisa bikin gerakan subuh mengaji, tidak perlu terkendala oleh waktu, mau di mana tempatnya, begitu. Ya. Dari kota Mabugu, tadi saya lihat juga ada hadir, ada dari Jawa Tengah, selain tentu dari Jawa Barat, berbagai kota. Jadi digital teknologi ini memberikan dampak yang luar biasa. Ada juga pandemi. Pandemi juga mengubah hidup kita ya, Bapak Ibu sekalian.
Ya, salah satu alasan penggunaan virtual meeting kan karena kita nggak boleh ngumpul di tempat yang sama banyak-banyak. Katanya pandemi belum berakhir. Ya, sampai kapan? Tidak tahu. Belum ada pengumuman resmi bahwa sekarang sudah jadi endemi. Karena kasus-kasus COVID masih ditemukan. Meskipun mungkin angkanya tidak besar. Tapi teman-teman di rumah sakit mungkin bisa memberikan informasi. Ada berapa kasus yang masih ditemukan. Dan sekarang kasus itu angkanya menjadi tidak bisa dipercaya dalam pengertian orang nggak lapor lagi. Sakit-sakit kayak COVID, sudahlah istirahat saja. Bahkan malas dites katanya. Yang ketiga, pemanasan global. Pemanasan global ini juga ancamannya tidak main-main. Dia berdampak kepada pangan, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada jenis penyakit dan jumlah orang yang sakit. Nah, kita tahu betul Bapak Ibu sekalian bahwa era disrupsi ini menghadirkan 3S. Ya. Ada speed, ya. Ada shock, dan sudden shift. Ya. Speed, perubahannya cepat. Tadi Bu Nikmah sudah mengintrodusir bahwa kita ada dalam perubahan-perubahan yang sangat cepat, perubahan hampir di seluruh hidup kita. Kalau bukan zaman digital, perubahan itu lambat. Ya, kalau orang Bandung itu nggak tahu mungkin masih ada yang ngalamin nggak ya? Teh Atun saya kira hadir ngalamin zaman pakai bemo gitu ya, naik bemo dari Buah Batu ke Kebun Kelapa gitu. Ya, ada zaman bemo lama sekali pindah ke Honda gitu ya. Mobilnya apa aja Bu Nikmah mereknya, tapi disebutnya Honda di Bandung tuh. Jadi dari bemo ke Honda tuh lama sekali. Nanti dari Honda ke angkutan kota, itu juga lama, pindah-pindahnya itu bisa 10-15 tahun. Sekarang perubahannya nggak bisa begitu, cepat sekali. HP yang Ibu pakai, sebentar lagi itu udah ketinggalan zaman, karena lama-lama nanti, tidak lama lagi sudah 5G ya, 4G sudah akan ditinggalkan, sudah 5G. Apalagi nanti ada 6, ada 7, itu perubahannya cepat. Perubahan-perubahan cepat itu mengejutkan. Ya, ada shock, kaget. Ya, seperti kagetnya kakek dengar cucunya nyeletuk unboxing, loading, error. Kok paham? Ya, bukan sekedar dia ngomong, tapi dia tahu bahwa kalau yang namanya muter-muter kayak gini nih loading gitu. Nah, kalau nggak keluar aja namanya error. Ya, kejutan itu juga membuat tidak ringan dampaknya pada beberapa kelompok orang yang tidak siap. Perubahan-perubahan ini tidak nunggu kita siap, tapi dia terjadi. Perubahan di era disrupsi mengejutkan banyak sekali kelompok masyarakat. Semua terkena. Ada juga sudden shift, ya, perpindahan. Sekolah orang tetap sekolah, tapi lama-lama nanti sekolah tidak perlu pergi ke sekolah, tapi sekolah online. Sekarang sudah ada beberapa kampus di luar negeri yang memberikan penghargaan kelas online sama persis dengan penghargaan kepada kelas offline. Ya, Indonesia sudah lama punya kampus UT ya. Saya kira Muhammadiyah harus mungkin Universitas Aisyah harus mulai berpikir membuka kelas online untuk kelas-kelas yang sangat bisa online saja dengan infrastruktur yang semakin baik dalam bidang telekomunikasi. Maka insya Allah kelas online itu menjadi lebih menjangkau. Ya, warga Aisyah di Jawa Barat ada berapa puluh juta atau ada berapa belas juta. Berapa di antara mereka yang tidak punya biaya untuk pergi ke sekolah. Ya, tapi kalau mereka bisa sambil bekerja, sambil bertani, ya bisa akses kelas-kelas online, ini bisa difasilitasi. Ada 3S, speed, perubahannya cepat, memberikan kejutan yang dampaknya hebat, dan ada perpindahan. Pasar online, pasar tradisional mungkin agak sepi ya. Ya, punten saya nyebut-nyebut Teh Atun lagi, kan dekat rumah Teh Atun ada pasar Palasari namanya, dekat Masjid Mujahidin ya. Seberang Masjid Mujahidin. Dulu kelihatan Pak Bu, kalau saya main di Mujahidin itu tahun 80-an, pasar Palasari masih kelihatan karena lapang lodaya masih kosong. Sekarang sudah nggak kelihatan. Nah, pasar Palasari itu sekarang sepi ya. Ya, kalau saya suka ngantar istri belanja ke situ, ada langganan kami Mang Ade di pojokan. Itu
kata Mang Ade, ini barang-barang lebih banyak daripada orang yang datang katanya. Kenapa saya tanya ke Mang Ade? Duka katanya, nggak tahu ini apakah mereka belanja online atau mereka tidak punya uang. Banyak juga orang yang tidak pergi ke pasar tapi belanjanya di rumah. Ya, beberapa kios juga sudah punya langganan yang belanja lewat WhatsApp. Nanti pembelinya tinggal mintanya ada udang, coba fotoin, foto kirim. Ya, minta sekian banyak. Ada perpindahan, sudden shift. Orang tetap sekolah tapi tidak harus lagi ke gedung-gedung yang megah. Orang tetap belanja tapi tidak pergi ke pasar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus mengatakan selamat datang masa depan. Ya. Mobil listrik sudah digunakan di Jawa Barat, gubernur dan wakil gubernurnya sudah pakai duluan. Ya. Motor listrik sudah digunakan oleh ojek online. Ya. Sudah ada sewanya 30.000 sehari dan mereka mendapatkan ada 2 baterai. Baterai itu satu baterai itu kalau dicas penuh bisa untuk 60 kilo. Ya. Kira-kira 1 bulan itu 3.000 katanya. Penggunaan listrik, 1 baterai itu 1 bulan 3.000. Jauh lebih murah daripada harus membeli bensin. Maaf, mungkin 1 hari ya, bukan 1 bulan. Sekali ngecas 3.000. 3.000 untuk 60 kilo. Kalau setarakan bensin barangkali 3 liter. Ya, atau motor itu 2 atau 3 liter. Ya, 2 liter kalau Pertalite 20.000. Kalau listrik dicas cuma 3.000. Jauh lebih murah. Ya. Sudah hadir itu Bapak Ibu sekalian ya. Siap-siap ganti motornya ya. Anggota Aisyah siap-siap ganti motor dan saya sarankan Aisyah siap-siap jualan motor listrik ya. Jadi agen motor listrik, buka bengkel motor listrik, pemeliharaan dan membuka stasiun pengecasan. Ya. Jadi orang nanti tidak semua punya fasilitas yang memadai untuk ngecas motor. Nah, mungkin juga orang kehabisan listrik motornya, ya. Siap-siap Aisyah memfasilitasi. Mungkin di sarana umum seperti Rumah Sakit Muhammadiyah itu harus sudah ada Pak Jam-Jam fasilitas pengecasan motor listrik ya. Kerjasama sajalah dengan PLN gitu ya, menyediakan. Jadi orang nanti nggak ngisi bensin tapi ngisi listrik. Sudah hadir sekarang. Komputer-komputer yang bisa jadi konsultan hukum. Dan dengan ini PR-nya Bu Dewi Mayaningsih, bagaimana nanti merespon, nanti orang punya masalah hukum itu nggak tanya ke pengacara, tanya ke laptopnya aja. Saya punya kasus ini pasal berapa, dan bagaimana outstanding hukum saya di hadapan negara kalau posisinya begini. Ada tricoder, alat diagnosa kondisi tubuh manusia. Sudah ada, ini yang saya katakan itu sudah ada, bukan akan, tapi sudah ada. Kemudian ada robot berbasis AI. Robot yang berbasis kecerdasan buatan. Ya, jadi speed and shock itu mengakibatkan bagaimana para pengacara di Amerika, pengacara yang muda itu sudah kehilangan pekerjaan. Karena dengan komputer sudah bisa bertanya. Watson membantu perawat mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibandingkan analisa manusia. Dan sekarang Facebook sudah punya software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Dikatakan bahwa tahun 2030 komputer akan lebih cerdas daripada manusia. Tapi tahun 96 Garry Kasparov sudah dikalahkan main caturnya oleh komputer. Nah, ini sudah hadir dan memberikan kejutan-kejutan. Sehingga kita sangat mendengar dengan sering sekali mendengar keluhan dari CEO dari Nokia bahwa kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. We didn't do anything wrong, but somehow we lost, kata Stephen Elop ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan itu sangat hebat. Perusahaan sekelas Nokia yang hampir tidak punya cacat Nokia itu. Produknya bagus, harganya terjangkau, jaringan marketingnya hebat, finance-nya tidak ada masalah, after sales service-nya juga hebat, tapi dia juga lewat ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti era digital. Badai disrupsi ini juga menghantam berbagai kehidupan. Hotel-hotel rontok oleh Airbnb, Amazon membangkrutkan banyak toko buku,
Uber dan Gojek mengalahkan taksi. Ada aplikasi, ya. Saya tidak tahu apakah Muhammadiyah sudah siap dengan bank digital, ya. GoPay itu sudah jadi bank, ya, jadi bank jago. Karena di GoPay itu berputar uang 3-4 tahun yang lalu saja 1.000 miliar per hari. Ya. Jadi kan ibu-ibu juga punya kayak uang di GoPay, ada di Pak Budi. karena kalau nonton TV, anak-anak tidak terkendali. Kalau nonton YouTube, orang tuanya pinter, diarahkan. Ini saja yang boleh ditonton. Kanal-kanal berita digital membuat koran-koran bangkrut. Ya, ada sudden shift tadi sudah kita bahas. Dan kemudian juga kita tahu bahwa di masa pandemi itu kita harus menghadapi atau menjalani pandemi dengan 3 hal, tapi dapat 1 berkah. Di pandemi itu kita diajarkan untuk stay at home, ya, stay at home, kemudian back to basic, dan kemudian memanfaatkan digital dan virtual. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan itu semakin nyata dan keras, ya. Di 2 slide berikutnya, Bu Punten, ya. Jadi ada 1 ancaman, tapi memang begitulah kenyataannya, digitalisasi atau mati. Nah, ini kepada dunia pendidikan, bahkan kepada dunia persyarikatan, ini juga berlaku, mau ke digital atau tidak. Karena anggota yang aktif di Aisyah misalnya ada berapa sekarang. Nah, ini kalau didigitalisasi bisa bertambah begitu hebat. Seorang artis punya follower bisa belasan juta. Sabian Gambus itu followernya kalau tidak salah dan belum berkurang kira-kira 12 juta. Bayangkan. Ya. Jadi kalau tidak pakai digital, kita menuju pada kematian. Ada Internet of Things, segala sesuatu mengandalkan atau dipengaruhi oleh internet. Dan AI, kecerdasan buatan yang makin sempurna, serta sekarang ada istilah metaverse, meskipun ini perkembangannya agak terhambat, tapi sudah wujud. Bapak Ibu sekalian, ada kasus menarik dari perusahaan yang bernama Kodak. Saya kira yang hadir di sini tahu Kodak, ya. Dan kalau ditanya Kodak itu kebayang kamera. Begitu hebatnya, padahal itu merek, ya, merek kamera. Dan dia produsen kertas foto. Tahun 1996, Kodak menguasai pasar kertas foto dan kamera. Punya karyawan sampai 140.000. Kapital marketnya 28 miliar dolar. Tahun 2012, karyawannya tinggal 17.000 dan Kodak dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak segera beralih ke digital. Sesudah dinyatakan bangkrut, dia menyadari ada yang keliru, maka berpindah ke digitalisasi. Dan di tahun yang sama, hanya dengan 13 karyawan, Kodak sudah mencapai capital market 1 miliar dolar. Tidak pakai digital, Kodak mati. Bahkan karyawan yang 140.000 tinggal 17.000. Tapi bangkit dengan digitalisasi, hanya dengan 13 karyawan, dia mencapai capital market 1 miliar dolar. Dunia berubah. Internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita sudah menikmatinya sekarang, ya. Pemanfaatannya semakin luas dan konektivitas terhubungnya bisa 247. Kemudian kita berbagi data, remote, ya, bekerja tidak harus di orang Sulawesi bisa bekerja di Bandung kalau perusahaannya berbasis internet. Orang Bandung bisa punya proyek dimanapun. Nah, ya, kita sekarang menghadapi kenyataan bahwa AI itu makin sempurna, robot yang makin pintar, robot yang makin sensitif, ya. Dan ini dampaknya adalah, ini saya kira penting dijadikan perhatian kita. PBB mencatat sampai tahun 2030 ada 1,5 miliar manusia akan kehilangan pekerjaan. Ya, karena 1,5 juta lapangan kerja hilang. Tapi kata Profesor Jaziar Radianti, Jaziar itu profesor orang Indonesia yang jadi profesor di Norway, ya, profesor muslimah pertama, sekali-kali boleh diundang oleh Aisyah.
bagaimana seorang anak Indonesia yang merantau ke Norwegia, sekarang jadi profesor di kampusnya, ya. S1-nya FISIP, tapi sekarang profesornya di bidang IT. Ini beloknya luar biasa. Kata Jez, ada 2,8 juta jenis pekerjaan baru. Problemnya adalah 2,8 juta itu bisa, kalau satu pekerjaan oleh 1 juta orang, berarti terbuka 2,8 miliar lapangan kerja baru. Nah, problemnya siapkah SDM kita bersaing dengan robot? Bukan dengan manusia, ini dengan robot. Dan mengambil kesempatan munculnya pekerjaan baru itu. Dan ada metaverse yang mengubah dunia kita, internet dalam bentuk 3 dimensi, menggabungkan augmented reality dan virtual reality, ya, seperti tempat yang bisa kita masuki dan melakukan berbagai aktivitas bareng-bareng. Jadi nanti nggak begini lagi, Bu Nikmah, tidak seperti ini lagi pengajiannya. Kita mau di mana nih pengajiannya? Oh, di Mujahidin. Nah, kita hadir di Mujahidin bareng-bareng itu. Nggak mau, mau di Tasik gitu, ya. Ada Kiai Uum di Tasik gitu. Ya udah, kita di situ gitu, kayak hadir betulan, ya. Kita lihat ilustrasi metaverse di slide berikutnya, ya. Nanti pengajiannya begini nih, tidak lagi hanya melihat gitu, tapi hadir. Nah, kita ada di tempat yang sama gitu. Saya sedang minta teman-teman Telkom, bisa nggak difasilitasi kita mencoba bikin gitu ya. Memang perlu perangkat tambahan. Tapi ini akan dinikmati oleh anak-anak kita, cucu kita, dan ini merubah pola hidup. Dunia baru dengan metaverse, nanti ada kuliah, bekerja, dakwah, umroh bisa, haji ya manasiknya lah ya, nggak bisa umroh dan hajinya tidak sah. Tapi manasiknya akan seperti itu. Nah, apa persoalan yang muncul? Persoalan itu pengangguran. Sekarang saja sudah dirasakan. Usia harapan hidup kan makin lama. Life ekspektasi orang Indonesia, kalau saya tidak salah, 72 tahun. Tapi makin banyak pekerjaan dilakukan oleh robot. Dengan makin sempurnanya kecerdasan buatan, ya tadi sudah dibahas, ada 1,5 miliar manusia kehilangan pekerjaan. Kita juga kehilangan privasi dan keakraban. Ya. Kita tidak lagi lihat bagaimana data dibobol. Data menteri, data ketua DPR, ya, bisa disajikan. Ya. Bahkan pernah dalam sebuah rapat, seorang direktur perusahaan oleh Dirjen Pajak ditunjukkan rumahnya, mobilnya. Ini rumah ibu kan, katanya. Ada fotonya tuh, di daerah Cimahi, jalan ini mobil ibu kan. Jadi sudah nanti apalagi NPWP itu pakai NIK, ya. Jadi sudah telanjang kita, ya. Kehilangan privasi, tapi juga kehilangan keakraban. Lebih sering ngobrol melalui virtual, ya. Atau anak-anak kuliah juga tidak open kamera, ya, off cam, sehingga dosen tidak tahu ini mahasiswanya sedang apa di balik sana gitu. Dan bahkan kata Dave Ulrich, ada recessing of meaning, kemerosatan makna. Manusia kehilangan makna kerja, ya. Orang bekerja hanya karena uang, dikejar-kejar target saja. Bahkan orang-orang yang pinter-pinter pun dipacu bekerjanya hanya untuk mencapai target dan uang. Apakah uang ada masalah? Ya tidak juga, ya. Menghasilkan uang itu bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Betul. Tapi manusia bukan hidup demi uang. Karena sesungguhnya uang dibuat demi manusia. Nanti jadi persoalan muncul dari mulai kehilangan lapangan kerja atau berkurangnya kesempatan kerja karena berebut dengan robot. Dan juga ketika orang sudah dapat pekerjaan, orang kehilangan makna kerja. Tidak lagi bahagia ketika bekerja. Karena merasa hanya jadi kayak sapi perah atau kuda pacu. Dia didorong oleh satu sistem yang dia tidak bisa melawan, ya, di slide berikutnya, tentang bagaimana kita harus akhirnya hanya menghadapi uang. Ya, dampak dari problem itu adalah dunia menjadi menghadapi krisis kebahagiaan. Bahkan mereka pun yang disebut orang-orang yang pinter, knowledge worker, itu yang mampu memecahkan masalah kompleks dan menuntut kreativitas, tidak kalah rentan. Ini problemnya dengan bahwa mereka merasa seperti mesin, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, paradoksnya adalah
sesudah ini kita lihat bahwa AI itu meningkatkan kemakmuran, tapi juga sekaligus meningkatkan ancaman perang nuklir. Bitcoin, nah ini ada kisah yang bagus tentang Bitcoin. Jadi uang kripto, anak-anak sudah juga banyak yang main. Coba tanya pada putra-putri ibu, mungkin ada yang sudah punya uang kripto, ya. Sekarang platformnya sudah lebih eksis, ya. Tapi ada banyak kasus yang membuat orang kehilangan banyak uang dalam waktu yang singkat. Bitcoin menyedot energi yang sangat besar, ya, dan digital teknologi menghasilkan hoax. Di slide berikutnya kita lihat paradoksnya. Ini semakin makmur juga tidak semakin bahagia. Ini problemnya. Bagaimana peningkatan kemakmuran itu tidak semakin, ini sebenarnya rumus lama ya. Dari dulu yang namanya kemajuan teknologi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Justru katanya orang-orang Amerika itu lebih bahagia di zaman ketika mereka naik kereta kuda. Makan dari hasil peternakan dan pertanian mereka sendiri. Itu rasanya lebih bahagia. Zaman Little House on the Prairie. Bu Nikmah mungkin pernah nonton film itu dulu ya. Atau enggak ya. Enggak kejamanan ya. Di Jepang, di Swiss, di Prancis, dan Selandia Baru 10 per 100.000 orang per tahun bunuh diri. Di Singapura yang produktivitas SDM-nya $56.000 per tahun, Index of Happiness-nya kalah oleh Costa Rica yang $14.000 per tahun. Dan kata Pak Emil waktu jadi wali kota, katanya Index of Happiness orang Bandung lebih tinggi daripada Index of Happiness orang Singapura. Apa cirinya Index of Happiness? Antara lain satu, yang Index of Happiness-nya tinggi itu sering tersenyum katanya. Nah, orang Bandung, orang Jawa Barat jauh lebih sering tersenyum ketimbang orang Singapura, ya. Coba naik MRT di Singapura, nggak jarang yang senyum-senyum. Di sini mah kemana ketemu orang kita senyum terus, ya. Yang kedua sering bertegur sapa. Di naik MRT di Singapura nggak ada yang ngobrol, kita naik nggak ada yang nanya. Tapi coba di Jawa Barat, di Bandung khususnya kalau naik angkot nggak kenal juga ditanya. Begitu duduk ada yang nanya di sebelah, "Badeka mana?" "Badeka pasar." "Meser naon?" Sampai ke pasar teh udahlah ngobrolnya panjang lebar. Makin sering bertegur sapa, makin tinggi Index of Happiness-nya. Ya. Dan yang terakhir, orang yang Index of Happiness-nya tinggi itu katanya sering ketemu hal-hal baru dalam hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan zaman itu? Satu, kembangkanlah pola-pola baru dalam kolaborasi. Ya. Yang kedua, bagaimanapun kita harus menyerap spirit hijrah. Ini satu contoh. Ya, hijrah bukan pindah fisik tapi pindah zaman, ya. Dan jadikan Al-Quran sebagai inspirasi dan jawaban. Pola baru kolaborasi seperti apa? Ya, jalin silaturahim dan kembangkan networking. Ya. Ini sesuatu yang sudah diajarkan dan kita harus ambil. Silaturahim dengan berbagai saluran. Kembangkan networking. Dunia amat luas dengan peluang yang selalu terbuka. Kemarin ngobrol dengan putra saya yang bungsu yang ngobrol dengan teman-temannya, saya katakan ada industri di bidang, ada bisnis di bidang energi, ada bisnis di bidang pangan, dan itu sangat besar peluangnya. Saya beritahu pada anak-anak saya bahwa bagaimana Indofood dengan jualan mie itu 1 tahun dapat 60 triliun. Bagaimana kabar mie Muhammadiyah, Bu? Ya. Enak itu mie-nya, ya, cuma saya bilang ke Pak Syuhada masih kemahalan. Ya, memang belum fase industri katanya. Tapi kalau mau diseriusin, Indofood itu dari jualan mie 60 triliun per tahun. Ya. Kalau untungnya 10% aja 6 triliun. Ya. Banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan 6 triliun. Ya. Belum lagi lapangan kerja yang terbuka. Dunia amat luas. Bersama kesulitan ada kemudahan, itu rumus kita. Jadi, kalaupun kita menghadapi masalah, kita selalu menyadari bahwa setiap masalah itu mengikuti masalah atau innama al-usri yusra. Dalam Al-Azhar kan Buya Hamka menyebutkan bersama kesulitan, bukan sesudah. Jangan memandang rendah orang lain. Ya. Hati-hati karena don't judge a book by its cover. Dan lihat orang dari penampilan. Mungkin dia penampilannya nggak menjanjikan, tapi ilmunya luar biasa. Jalinlah silaturahmi dengan mereka.
Lihatlah, selalu ada kelebihan dari setiap makhluk. Kemudian serap spirit hijrah, ya. Jangan menyerah menghadapi tekanan. Kemudian laksanakan perintah Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Lakukan semua amal dengan ikhlas, buat rencana yang rinci dan matang. Ini tergambar dari peristiwa hijrah. Bagaimana hijrah itu dilakukan oleh Nabi dengan cara-cara terbaik, tapi juga tidak menyerah. Kan suasana hijrah juga suasana yang penuh disrupsi, tekanan yang hebat, perubahan-perubahan yang bergolak, dan apa yang disiapkan oleh Rasulullah SAW dalam hijrah itu SDM terbaik. Ya. Bagaimana Rasul menyiapkan SDM terbaik, memilih, mencontohkan dalam peristiwa hijrah itu SDM terbaik menjadi pelaku utama hijrah. Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, keluarga Abu Bakar, sampai Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, itu semuanya SDM terbaik. Kendaraan terbaik, artinya infrastruktur, fasilitas yang terbaik harus kita siapkan. Perlengkapan dan logistik terbaik serta strategi terbaik. Al-Quran sudah memberikan gambaran spirit dari Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Al-Quran sudah memberi ilustrasi, kita nggak bisa diam, ya. Dunia berubah dan dunia tidak nunggu kita siap. Selalu ada kebaikan di balik yang tidak kita sukai. Di balik perubahan, di balik disrupsi, selalu ada kebaikan. Dan kita pasti sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Serta kesulitan ada kemudahan dan tinggal takwa saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau sudah tawakal, wa may tawakkal Allah wa huwa hasbih, dicukupkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa tantangan-tantangan ini adalah amanah dan ladang amal. Ya. Tantangan di era disrupsi dan pandemi adalah ladang amal. Ya, seperti Tariq bin Ziyad yang membakar kapal di pantai Eropa. Masa lalu, termasuk tahun-tahun dalam balutan COVID, itu harus dibakar. Ilmu, teknologi, dan semua sumber daya yang ada adalah himpunan amal soleh yang akan menemani kita di alam barzah. Jadi kita harus berilmu, harus kuasai teknologi, dan harus kelola semua sumber daya. Ya, tadi sudah saya ceritakan tentang Tera yang 2 tahun 6 bulan sudah memahami istilah-istilah online dan istilah teknologi. Kita lihat pada slide berikutnya sesudah Tera, yaitu bagaimana kita menghadapi menemani Gen Z itu kita harus akrab dengan teknologi. Ya. Mau tidak mau, sebelum anak-anak berhadapan, kita harus paham. Ya. Bapak Ibu nggak bisa mengelak, saya mah sudah tua, saya mah generasi kolonial, nggak bisa, Pak Bu, nggak bisa. Ya. Harus ikut, ya. Sekedar Zoom meeting saja harus paham sampai detail, gitu. Belum lagi nanti yang lain. Tetap jadi panutan orang tua itu dan para guru dalam nilai utama kehidupan. Nilai kejujuran, nilai-nilai benar, keberanian, ketabahan menghadapi kesulitan, itu nilai-nilai utama dalam hidup. Pada akhirnya manusia memerlukan tuntunan dari nilai-nilai dasar dalam hidupnya. Sehebat apapun teknologi, sehebat apapun perubahan, maka nilai-nilai dasar yang berasal dari Al-Quran dan hadis, nilai dasar hidup manusia yang utama itu diperlukan. Dan Islam adalah pedoman sepanjang zaman. Ya. Kita lihat pada 2 slide berikutnya sesudah ini. Nah, tanamkan nilai-nilai ini. Lewat saja Tera sudah diceritakan tadi, Bu. Jadi tujuan hidup kita apa? Ibadah. Ini ditanamkan terus kepada anak didik, kepada anak-anak. Bahwa hidup ini ibadah. Ya, kalau ibadah kan ada panduannya. Tidak boleh lepas dari panduannya. Tugas hidupnya apa? Rahmatan lil alamin. Ya, menjadi khalifatullah fil ard untuk menjadi rahmatan lil alamin. Itu tugas hidup kita. Mau dalam suasana teknologi apapun. Ini nilai-nilai utama dalam hidup. Jalan hidup kita berjuang di jalan Allah. Apapun yang dipilih, jadi apapun, profesinya apapun, semuanya harus ada dalam perjuangan di jalan Allah. Dan akhir hidup kita harus husnul khotimah. Bagaimana mencapai itu? Ya,
Itu ada 3 aspek dalam ibadah dan dalam hidup. Satu, luruskan niat. Jadi kepada anak didik, kepada anak-anak, beritahu niat kamu cari ilmu itu apa. Kalau niatnya hanya untuk cari uang, nanti kecewa ya. Karena tidak selalu orang yang kuliah elektro rezekinya dari jualan teknologi. Kawan saya banyak kuliah elektro kerjanya di bank misalnya. Atau ada kuliahnya dari mana, rezekinya dari mana gitu. Jadi niatkan dalam pendidikan tuh, niat utama dalam mencari ilmu itu adalah ibadah. Niat penting dalam hidup. Niat itu menentukan nilai dalam pandangan Allah. Kalau niatnya ibadah, dapat jadi ibadah. Belum tentu yang kita niatkan itu kan didapat. Orang pergi mencari ilmu ke Universitas Aisyah. Belum tentu sampai di wisuda kan. Tapi kalaupun meninggal di tengah perjalanan mencari ilmu, dia syahid. Niat itu menentukan nilai. Pastikan bahwa kita, anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita niatnya betul. Yang kedua, memang harus pakai ilmu. Hidup atau ibadah dengan cukup ilmu itu akan lebih nikmat. Ya, orang tidak cukup ilmu, hidupnya susah. Apalagi zaman seperti sekarang. Dan ilmu atau pengetahuan sekarang kan berlimpah. Mau nyari apa? Mau tanya apa? Sudah ada Mbah Google, ada Profesor Google. Mau nanya apa? Mau nanya data apa? Silahkan, googling saja. Ya. Riset sekarang menjadi lebih mudah untuk mencari pengetahuan dasar. Dan ini adalah bekal dalam menghadapi hidup. Makin baik ilmunya, makin cukup ilmunya, makin bisa menghadapi kehidupan. Dan yang ketiga, istiqomah. Terus dijalani proses itu. Orang tidak akan ketemu dengan keberhasilan dalam sekejap, dalam semalam. Malah ada rumus 10.000 jam. Ya. Kata para peneliti itu, orang itu baru ahli banget dalam satu hal kalau sudah punya 10.000 jam terbang. Mau jadi musisi, mau jadi juru dakwah, mau jadi guru, mau jadi petani. Kalau sudah lewat 10.000 jam, biasanya sudah ahli. Nah, jadi diperlukan sikap istiqomah. Nah, ini niat, ilmu, dan istiqomah ini akan membantu untuk pada slide yang terakhir tentang bagaimana kita memberikan kepada anak-anak itu pengalaman beragama yang indah. Jadi, di era disrupsi dan gonjang-ganjing ini, Bapak Ibu sekalian, agama bisa ditinggal kalau dia tidak memberikan dampak secara langsung yang terasa. Buat apa sholat kalau tidak terasa nikmatnya? Jadi berikanlah kepada anak-anak, anak didik itu pengalaman beragama yang indah. Jadi kalau terdengar azan itu jangan langsung dibentak. Hayo, gerak sholat, kamu tuh sholat, kamu tuh masuk neraka. Nah itu bukan panggilan yang indah. Begitu ada azan, ibu dengan suara merdunya bilang, tuh ada panggilan sayang dari Allah. Oh iya, panggilan sayang dari Allah. Dan itu diulang-ulang, masuk tuh ke dalam long term memory anak. Bahwa azan itu panggilan sayang dari Allah. Emang lagi sholat ada peristiwa apa, Bu? Kok Allah sayang banget sama kita, manggil-manggil sehari 5 kali? Karena ketika kamu takbiratul ihram, Allah tumpuk dosa-dosa di pundakmu. Nanti kalau kamu ruku, Allah gugurkan dosa-dosanya. Wah, itu kan nikmat sekali dengarnya tuh ya. Kemudian ketika sujud, Allah sangat dekat dengan kita dan mengijabah doa-doa kita. Jadi dari azan ke sholat ke sujud itu anak mendapat oh iya gitu ya. Jadi kenapa saya harus segera sholat? Saya punya persoalan, saya punya banyak masalah. Maka kalau sujud ya seperti tetangganya Teh Atun itu kan ada yang Ibu Agnes yang mu'alaf yang ketika sujud itu lama banget, ditanya oleh Pak Mustafid Amna, kenapa Ibu sujudnya kok lama banget? Kayak yang enak. Jawaban beliau, kalau saya lagi sujud itu, Pak, katanya, semua persoalan tuh rasanya diangkat oleh Allah. Hati saya dengan berbagai persoalan hidup saya tuh rasanya plong gitu. Nah, ini kita beritahukan pada anak-anak kita bahwa sholat itu saat yang sangat indah. Jadi berikan pengalaman beragama yang indah. Ini baru sekilas saja tentang sholat. Tentu yang lain-lain Bapak Ibu bisa kembangkan. Tentang sedekah, ya. Jangan hanya dikaitkan bahwa sedekah itu ngasih 1 dapat 700. Ya. Itu pertama penafsiran yang tidak terlalu tepat. Yang kedua juga menihilkan hal lain dalam ibadah ketika dalam sedekah. Jadi kenapa kita harus sedekah?
itu kesempatan agar kita jadi kepanjangan tangan Allah menolong hamba. Allah Maha memberi, tapi Allah memberi kepada orang miskin melalui tangan orang kaya. Jadi kalau kita sedekah itu kita sedang mewakili Allah nih. Ada orang yang kekurangan, kita tolong. Kenapa? Kita sedang jadi kepanjangan tangan Allah. Jadi wakil Tuhan di muka bumi. Itulah salah satu hakikat dari Khalifatullah fil ard. Menolong orang yang kekurangan, menolong sesama hamba melalui kelebihan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga Aisyah yang berbahagia, pemirsa TV-mu yang berbahagia, ini sekelumit ya, bagaimana kita bisa menjadikan proses berinteraksi dengan anak-anak, dengan anak didik itu menjadi satu kesannya mendalam. Dan inilah yang akan menjadi pegangan. Walaupun gonjang-ganjing kehidupan sedang terjadi, tapi kalau religious experience-nya dapat, mereka akan tetap tegar dan tenang. Begitu Bu Nikmah, monggo. Terima kasih Pak Budi, luar biasa sampai bengong-bengong tadi ya, karena benar-benar itu tadi ya, niat menentukan nilai, itu tadi yang kemudian memang harus tidak memberikan mendidik anak itu tidak dengan ditakut-takuti ya Pak ya. Kadang-kadang kan nggak sholat dosa masuk neraka, jadi malah karena itu yang jadi betul sih, tapi ya cuma kan jadinya tadi kenapa nggak dengan kelembutan, dengan cinta. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita saatnya untuk berdiskusi karena ini luar biasa tadi ya. Ini ada beberapa yang minta materinya Mbak, minta materinya luar biasa. Silahkan Ya, di-share saja. Ini ada Pak Didin, dipersilakan Pak Didin, Pak Didin. Damang, Pak Didin. Untuk Alhamdulillah, Samang Pak Budi. Bentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam wabarakatuh. Pak Budi yang cukup hebat sekali, Bu Nima dan kawan-kawan semua. Pertama ingin mengeksplor apa yang Bapak sampaikan, betul sekali Pak. Satu hal yang ingin tantangan kepada GSF ini, entah bulan depan atau tahun depan lah, kita nanti zoomnya rasa metaverse ya. Jadi saya lakukan itu Pak. Saya masuk ke tim Madrasah Land, jadi kami juga beberapa teman sudah memulai mengembangkan metaverse di dunia pendidikan, tapi ya, jadi mungkin ini belum ada satupun organisasi yang menggunakan meeting. Ayo ini Aisyah mulai, Pak Didin fasilitasi kerjasama sama lain, ayo. Masih dalam progres Pak, kami platformnya dipakai spasial, jadi memang kami sedang on progress ya, memerlukan sumber daya dan juga sumber energi yang cukup besar. Jadi ini satu harapan kami sebagai seorang Muhammadiyah, tentu saya pun akan mengembangkan di Muhammadiyah ya gitu. Jadi memang betul Pak, sekarang ini dunia pendidikan sudah lompatannya cukup besar sekali, di mana meeting itu ya memang sudah bikin avatar masing-masing. Hanya memang avatarnya belum syariah Pak. Masih avatarnya ya. Jadi kami juga lagi cari beberapa teman yang bisa memberikan avatarnya yang pakai kerudung, yang pakai itu ya. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, betul Pak, kami juga di dunia pendidikan masih kesulitan sekali mencari teman-teman SDM yang memang concern di bidang IT ini. Tapi lambat laun insya Allah kami punya jaringan di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang terutama SMK-nya, SMK IT itu sudah punya profilnya menggunakan metaverse Pak gitu ya. Jadi insya Allah kami nanti bergandengan dengan PWM ingin juga memulai nanti di IC itu Zoom-nya menggunakan metaverse ya. Tapi masing-masing nanti Ibu Nima pakai avatar masing-masing, Bapak di Pak Jam pakai avatar masing-masing. Ya memang itu akan beda nuansanya Pak. Kita seolah masuk di dunia yang nyata, tapi kita di dunia maya gitu. Settingnya macam mau di Tasik, mau di Bandung, atau di Arab, atau di Mesir. Itu insya Allah kami sudah mencoba mengembangkan itu. Itu mungkin Pak 2 poin ini yang saya tanggap. Nuhun Pak Didin. Teman-teman Pak Abdi. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, ini ada pertanyaan di chat juga termasuk bagaimana menyiapkan generasi Z Pak? Ini mungkin juga. Ya, sebetulnya tadi ya sudah disampaikan. Yang pertama, orang tuanya harus cukup ilmu, ya. Gak boleh gaptek, ya. Ibu-ibu rumah tangga itu ada pertanyaan harus keterampilan utama ilmu tentang perubahan ini. Yang saya sampaikan tadi kan baru sekilas. Nanti Pak Didin bisa mengelaborasi, menjelaskan lebih jauh
ada Pak Jam-Jam, bisa menjelaskan ahli-ahli teknologi dari Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah, ada Bu Inten dan kawan-kawan, itu bisa bercerita betapa jadi sentuhan sains dan teknologi kepada para orang tua itu orang tua harus belajar perubahan ini, memahami, paling tidak tahu ini loh perubahan-perubahan yang sedang terjadi itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah paham perubahan, kita menyiapkan yang tadi saya sampaikan. Hal-hal mendasar dalam kehidupan tetap harus diajarkan dan ditransfer. Bagaimana kita menghadapi perubahan. Dari dulu dunia bergejolak. Sejak Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Itu kan gejolaknya luar biasa. Bagaimana ketabahan seorang Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW. Saya suka bercerita, Bu Nikmah. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa mengambil cara storytelling ya. Bercerita kepada anak-anak tentang perubahan zaman. Dan tidak pernah ada keraguan, Allah tahu atas semua hal ini. Allah tuh ada tahu ada metaverse, Allah tahu ada teknologi yang sekarang, Allah tahu robot pintar, Allah tahu artificial intelligence, Allah tahu. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan kita juga supaya meneguhkan hati, Robi latardun nifardahu anta khairul warisin. Oh, ya Allah jangan biarkan kami sendirian. Jadi ada keyakinan yang ditransfer kepada anak-anak. Yakin dalam perubahan, yakin rezeki itu ada. Persoalannya kan bukan soal ada atau tidak ada. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk pantas menjadi yang mendapat rezeki itu gitu. Ya, rumah sakit dibuka, tapi nggak ada satupun yang jadi dokter. Ya orang lain lah yang masuk. Ya, kita buka pabriknya menghasilkan sekarang ya kita lihat itu bagaimana mie uangnya dinikmati oleh Indofood 60 triliun. Muhammadiyah mau mengambil itu atau enggak? Jadi rezeki ada, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah juga memberitahu kita nggak akan berubah nasib kalian kalau kalian tidak mengubah diri, ya. Ya, yang dirubah itu nafs internalnya, akalnya dirubah atau tidak, bagaimana orientasi kepada masa depan. Jadi ibu-ibu sekalian, mendidik Gen Z itu berarti kita harus memahami teknologi. Pada saat yang sama, kita juga harus tetap memahami nilai-nilai utama dalam kehidupan. Mangga Pak Ustadz Jam-Jam yang pamit duluan, Wilujeng. Begitu Bu Nikmah? Ya. Tadi juga sudah disampaikan ya Pak, termasuk terus aja mengingatkan tentang tujuan hidup, tugas hidup, gitu ya tadi ya, jalan hidup. Ya. Itu juga perlu. Ya cuman mungkin Pak, bagaimana sih dengan teknologi tadi ya Pak ya, sementara posisi kita memang saat ini saya juga shock gitu ya Pak ya. Oh iya sudah segini, udah kayak gini gitu. Ya. Nah, bagaimana seorang ibu gitulah, ini kan termasuk saya juga ibu rumah tangga yang harus terus mengikuti perkembangan ini, otomatis kita juga harus belajar gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa gitu Pak mengikutinya, karena kan generasinya sudah berbeda jauh, otomatis kita juga lemot kalau dibilang komputer gitu ya. Hampir semua ibu-ibu punya ponsel pintar ya Bu ya. Hampir semua. Ini semua kan kalau nggak pakai laptop pakai ponsel, artinya sudah connected dengan internet. Ada Google. Nah sekarang tinggal diklik saja. Ibu rajin buka Google, jangan terlalu rajin buka marketplace ya. Jadi belanja terus. Sekarang buka Google, ibu klik. Yang tadi saya sampaikan metaverse itu apaan sih? AI, robot pintar itu apaan sih? Itu kan membaca zaman sekarang begitu. Iqra-nya tidak semua informasi yang ada di internet sudah dibukukan, meskipun tetap kita harus konfirmasi, tapi sudah semakin valid lah isinya. Jadi ibu-ibu rajin membuka internet dan belajar di situ. Jadi jangan bukanya hanya Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, jangan itu terus. Pak Mursa langsung senyum-senyum. Ada TikTok apalagi. Jang Sumping Teh Ema, ini Teh Ema ini yang ahli teknologi ini, sama Mas Bambang bisa cerita. Ada Teh Ema menyapa nuhun Teh, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu coba baca sapa Mbah Google-nya ya. Jadi belajarnya itu mungkin bisa kelompok Bu Nikmah ya. Bikin kelompok, kalau dulu kelompok membaca, sekarang kelompok membaca Google ya.
Oke, sekarang kita tahu cari informasi tentang metaverse, kata Pak Didin tadi. Ibu klik metaverse, keluar tuh semua cerita tentang metaverse. Ada gambar-gambarnya segala macam. Jadi ibu-ibu sekarang nggak perlu kaget, nggak perlu merasa ketinggalan. Ya, ibu bisa, ponsel pintar, smartphone ibu tuh sudah canggih. Ya, kalau digunakan untuk belajar, coba sehari 1 jam aja baca Google. Ya, juga siapkan pensil dan kertas kalau masih harus mencatat. Semua informasinya bisa di-review, bisa dicatat. Luar biasa, kita bisa membaca. Jadi ibu-ibu nggak akan ketinggalan, nggak. Ya. Ibu bisa cepat dapat. Ya. Ibu bisa menyamai informasi. Saya dapat informasi 3 disrupsi, itu kan saya tinggal ketik saja disrupsi. Nanti ada Profesor Arif Satria dari IPB, ada Kang Emil, dan banyak sekali. Bisa menyamai, bahkan bisa mengikuti zaman, bahkan insya Allah mengarahkan kemana anak-anak akan bergerak. Begitu, Bu Nikmah. Nah, ini ada dari Pak Wawan nih Pak, Ya. kaitannya dengan ini karena hubungannya dengan Muhammadiyah sebenarnya ini, tapi Bapak perlu masukan dari Bapak. Maaf, bagaimana caranya ilmu perubahan menjadikan Muhammadiyah leader dalam melakukan perubahan di Indonesia? Nah ini mungkin Bapak juga sebagai pengamat. Sudah sangat mungkin. Dia kan perguruan tingginya banyak. Dan perguruan tinggi itu center of excellence. Pusat-pusat perubahan di perguruan tinggi. Orang Muhammadiyah pintar-pintar dan sangat paham apa yang saya sampaikan. Saya yakin teman-teman Muhammadiyah yang ada di lembaga pendidikan sangat paham apa yang saya sampaikan. Hanya mungkin belum sempat menyampaikan kepada forum-forum seperti ini. Jadi Muhammadiyah tidak akan ketinggalan. Tinggal bagaimana nanti pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan arahan. Mana yang akan kita tempuh nih perjuangan di bidang di zaman digital ini, ladang dakwahnya berubah. Ya. Amal usaha Muhammadiyahnya juga berubah. Lebih luas sebetulnya. Ya. Muhammadiyah dengan infrastruktur pendidikan, dengan anggota yang sekian banyak, dengan jangkauan yang sudah mendunia, bisa berbuat banyak, bisa banget. Ya, bisa banget. Tentu saja ya tidak kehilangan hal mendasarnya harus dilakukan. Yang basically sekarang jadi masalah kan pangan, ya. Jadi perkebunan Muhammadiyah harus dibuka lagi, petani Muhammadiyah harus dihimpun lagi. Bukan hanya main di atas di bidang teknologi informasi, tapi juga amal usaha Muhammadiyah harus ditambah. Saya bilang ke Pak Syuhada usul waktu itu ketemu di Rumah Sakit Muhammadiyah, ini mau dijadiin pabrik mie beneran. Ya memang perlu perjuangan, tapi kalau dilihat Indofood dapat 60 triliun dari Indomie, kenapa kita nggak menggarap itu? Belum lagi petani Muhammadiyah. Masalah dasar pangan diperlukan. Kalau Muhammadiyah lupa menyediakan pangan untuk warganya, kan kalau Muhammadiyah dan NU bekerja sama menyiapkan pangan, Indonesia selamat. Dunia mengalami krisis pangan, ada pemanasan global yang mengubah iklim sekarang berubah, luar biasa. Dari hujan selalu ada, hujan itu tidak selalu bermakna positif untuk petani ya. Beberapa petani itu kesulitan dengan hujan yang tidak pernah berhenti atau tidak jelas ininya. Nah, jadi Muhammadiyah sangat mungkin. Muhammadiyah punya SDM yang hebat, infrastruktur pendidikan yang luar biasa. Itu saya tidak meragukan. Insya Allah Muhammadiyah punya visi untuk menghadapi ini, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ini masih ada waktu 12 menit lagi ya Pak. Ya. Dengan TV-mu. Pak, ini ada yang di tadi mana ya? Ada yang dari YouTube Pak, kaitan dengan ini Pak penerapan yang tadi Pak tentang Al-Quran Pak. Karena kan bagaimanapun juga yang dengan generasi Z ini itu terlena untuk hidup, jadi tidak mempelajari lebih dalam Al-Quran. Nah, ini bagaimana cara untuk mensinkronkan, kayak tadi Bapak kan sudah menyampaikan beberapa contoh di Al-Quran, kemudian bagaimana diintegrasikannya dengan generasi Z? Iya, generasi Z itu juga kan banyak yang sudah jadi penghafal Quran. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu khawatir. Mereka anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di pesantren-pesantren Al-Quran, di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menghafal. Zaman saya kan, Bu, kalau zaman saya SD itu cukup 2 surat aja yang dihafal. Ya. Pertama,
ketika masuk surat Al-Fatihah, ketika pulang surat Al-Asr, itu aja. Sekarang kan anak-anak udah pada pintar-pintar tahu, ya. Dan mereka tinggal diberikan saja sajian-sajian dalam platform digital. Jadi menasehati mereka, mengajak mereka itu harus disiapkan dalam platform digital. Ya. Ibu dari Aisyah harus punya divisi, jadi sekaligus menjawab yang dari TMA, kritik bukan kritik lah, saran. Aisyah dan Muhammadiyah harus punya divisi digital yang kuat. Dan Muhammadiyah sangat mungkin memiliki itu. Punyai, jangan ketinggalan, jangan terlambat. Ya. Ini harus ada divisi cyber Muhammadiyah dan Aisyah itu harus diperkuat. Itu suaminya TMA, Mas Bambang. Itu bisa jadi salah satu tim bagaimana membuat cyber dakwah Muhammadiyah. Divisi cyber Muhammadiyah yang bisa membuat langkah gerak dakwah Muhammadiyah menjadi lebih luar biasa. Diisi anak-anak muda, jangan orang tua harus ada, tapi anak-anak mudanya diajak, coba ditanyakan. Ya. Apakah pengajian ini menarik bagi anak muda? Ya. Ini kan peserta kita ada 127. Ini kan tadi mungkin generasi berapa? Tadi tambah YouTube. Ya, tambah di YouTube mungkin bisa jadi. Tapi berapa divisi anak mudanya mana? Generasi muda Muhammadiyah itu harus masuk. Jangan lupa, saya jadi begini kan karena sejak SMA mainnya di Mesin Mujahidin. Kemudian pas kuliah ke Masjid Salman. Pada saat itu para pembina kami paham bagaimana dunia remaja. Guru saya ada Teh Atun, ada Kang Adang Hendarsyah, itu guru-guru kami yang paham anak-anak remaja ini harus digimanakan. Nah sekarang kita harus juga grab, narik anak-anak itu di mana? Di dunia digital. Bu Nikmah boleh, TikTokan boleh. Tinggal isinya aja gitu kan. Isinya bagaimana. Nah, jadi cyber dakwah Muhammadiyah harus dihidupkan. Bagaimana kita bisa narik mereka. Cyber digitalisasi Al-Quran, mendekatkan anak-anak dengan Quran. Ya, diceritakanlah nilai-nilai bagusnya gitu ya, hal-hal yang indahnya, sehingga kemudian mereka tertarik. Begitu, Bu Nikmah. Ini ada lagi Pak dari Pak Arsad, kebetulan beliau juga konsen di koperasi. Nah ini mohon pencerahan dengan koperasi ya ini. Kalau koperasi bab lain, tapi ya kalau bicara koperasi, koperasi harus menyentuh apa yang diperlukan oleh anggota. Ya, anggotanya perlunya apa? Nah, koperasi menyediakan, dan platformnya, koperasinya berganti jadi koperasi digital, Pak. Jadi punya marketplace-nya, koperasi mainnya di platform digital juga. Itu harus pindah ke situ juga, kalau enggak akan ketinggalan. Coba koperasi pelajari bank digital, ya, bagaimana aspek-aspek legalnya, baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Nah, kalau koperasi bisa pindah ke format digital, itu akan luar biasa. Orang mainnya harus di situ sekarang, ya. Karena kalau ngoprek saja di tetap yang lama, mungkin ya sebentar lagi juga akan ada yang mau lagi memanfaatkan koperasi, kecuali simpan pinjam saja gitu. Gitu, Bu. Sekarang sudah ada sekarang sudah ada pinjaman. Kalau simpan sudah jelas ada itu kayak kalau pinjaman dah banyak. Banyak. Ya, ada pay letter, ada pinjaman yang cuma modal KTP saja dapat 10 juta dari satu bank, ya. Nanti bisa 10-100 juta tuh, sudah. Ya. Jadi memang harus main ke digital. Selamatkan umat, ekonomi umat melalui koperasi digital. Iya, Bapak, sebenarnya Aisyah juga sudah ini mulai dengan ini apa? Kuliatul Mubalighot Aisyah ini jadi saya sampaikan. Kuliatul Mubalighot Aisyah juga sudah via online gitu ya. Cuma mungkin tadi perlu belajar perkembangannya karena saat ini hanya melalui virtualnya, melalui Zoom, lama-lama juga sudah bosan mungkin. Jadi atau jaringannya sehingga berpengaruh ke dalam belajar gitu. Iya. Tinggal disempurnakan terus saja, Bu, lebih kreatif, lebih menarik, ya.
Jangan lupakan offline juga. Offline itu tetap perlu ya, kita lakukan acara-acara pertemuan. Bukan berarti nggak usah offline, bukan. Cuma online ini membantu mempercepat, membantu jangkauan yang lebih luas ya. Soal jaringan dan lain sebagainya itu pasti semakin hari semakin baik. Siap. Ini ada yang resen Pak Asep, tapi mohon Pak ya waktunya karena sudah tinggal 5 menit lagi, 2 menit untuk Pak Kang Asep nih. Dipersilakan Kang Asep. Turun Bu Nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Pak Budi ya nuhun pedaran anak anu menarik khususnya kang generasi milenial. Saya mungkin sedikit nimbrung saja itu Pak Budi. Ini kan jadi mengingatkan saya nonton film Doctor Strange. Salah satu produk dari Marvel Studios itu. Dan di situ juga memang dibahas tentang multiverse atau metaverse. Pertama itu saya memahami meta di situ kan seperti metafisika, meta rasional, meta logik. Ternyata tidak kan? Itu ternyata akronim atau singkatan ya. Most effective tactic available. Jadi dari situ kita bisa melihat atau saya bisa memahami bagaimanapun dunia virtual yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, itu adalah dunia buatan yang direkayasa atau dunia artifisial. Dan saya, pemahaman saya tidak akan ada yang bisa menandingi kehebatan dunia yang Allah ciptakan itu, bagaimanapun juga. Nah, sehingga ini kan kita perlu kehati-hatian itu, karena kan seringkali budaya masyarakat kita itu kan budaya latah itu Pak Budi. Ambil, masuk, karena kalau itu diambil masuk kan kesannya kita keren, modern, maju, dan sebagainya. Tetapi melupakan ekses atau penyakit bawaan dari setiap penemuan dan inovasi teknologi. Jadi kan kritik terhadap kemajuan teknologi kan sudah berlangsung sejak tahun 50-an, 60-an. Jadi orang dikejutkan dan dikhawatirkan dengan temuan-temuan inovasi teknologi itu kan ketika bom atom dan bom Hiroshima yang luar biasa daya ledak dan daya bunuhnya itu. Dan kemudian sekarang pun orang lupa lagi gitu kan dengan tragedi-tragedi seperti itu. Kalau dulu mungkin teknologi dikembangkan untuk persenjataan militer, sekarang dialihkan sebagian untuk kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Tapi itu pun dipakai juga untuk kepentingan teknologi militer. Jadi perang-perang sepersenjataan negara-negara barat kan dibuat sedemikian rupa, sehingga meminimalkan korban jiwa manusia di pasukannya, tetapi tetap memakan korban jiwa di negara-negara yang tidak punya kemajuan teknologi tersebut. Nah ini termasuk menurut saya kan ini bisa dibayangkan misalnya bolak-balik dari satu alam, satu semesta ke semesta lain seperti di film Doctor Strangers itu kan membuat orang itu kan bingung kok bisa masuk ke dunia masa lalu, dunia sekarang, kemudian ke dunia masa depan. Dan ini kan dampak psikologisnya itu menurut saya luar biasa karena nanti akan jadi muncul misalnya begini. Kalau begitu orang naik haji bisa secara virtual, bisa jadi seperti itu. Karena dengan tadi menayangkan dunia virtualnya, metaverse-nya, seolah-olah kita berada hadir di tanah suci, padahal kita ada di sini, gitu kan? Itu kan jadi problem teologis, jadi problem fikih, yang menurut saya tidak gampang pemecahannya. Ya. Belum lagi ketika itu kemudian nanti watak teknologi itu kan seperti tadi, autonomous. Nah itu kan sudah autonomous berarti apa? Manusia itu bukan lagi sebagai pencipta teknologi atau master of technology, tetapi menjadi slaver of technology. Jadi budak nanti. Dan itu kan kita sekarang pun secara tidak sadar, masyarakat, anak-anak kecil itu diperbudak oleh gadget itu. Dan itu kan istilahnya kan literasi teknologi itu sebenarnya tidak cukup mengenalkan kemajuan, daya kompetitif, daya saing teknologi,
tetapi melupakan ekses dan dampak negatifnya. Dan itu kan sudah dirasakan oleh dunia pendidikan. Siap, Bu Atib, ya. Siswa diperbudak oleh handphonenya itu. Ya. Nah, ini kan perlu pertimbangan lebih kompleks dan komprehensif. Barangkali itu Bu Nimah, Pak Budi, mohon saran dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Bu Nikmah dengan Kang Asep, dan saya sudah sampaikan bahwa kita kan memang menghadapi perubahan. Problemnya itu perubahan ini nggak nunggu kita siap dan tidak meminta kita mau ikutan atau enggak. Kita tidak ditawarkan perubahan ini, tapi perubahan sedang terjadi. Kalau dalam bahasa Sunda, kudu bisa ngegelan zaman. Ya, memang ada perubahan, ada dampak, selalu ada. Tapi mau kita tidak ikutan, dia akan melaju terus. Dan kita kena dampaknya. Mau ikut, tidak ikut, kita kena. Nah, kumaha ngigelanana, jangan terkena arus gelombang perubahan. Kita harus berselancar di atas gelombang perubahan. Bagaimana caranya? Ya pertama kita mengenali. Bukan untuk menikmati tanpa syarat apa yang berubah. Maka tetap pada poin-poin utama dalam tugas-tugas kehidupan. Kita menyadari semua jalan hidup kita ini adalah ibadah. Kita menyadari kita adalah khalifatullah fil ard. Kita punya tugas menjadi rahmatan lil alamin. Kita selalu harus berjuang di jalan Allah. Kita ingin hidup kita akhirnya husnul khotimah. Itulah poin-poin yang bisa menemani kita tenang dalam menghadapi perubahan. Tapi jangan tidak mau berubah. Ya. Kalau tidak mau berubah, kita sudah tahu apa yang terjadi. Ya. Kalau kita repot menghadapi COVID, karena kita tidak cukup punya ahli vaksin. Di beberapa negara Afrika, di tengah pandemi mereka tenang, Pak. Kenapa? Ahli vaksin mereka banyak. Ahli epidemiologi mereka banyak. Mereka sudah menghadapi ledakan HIV, mereka menghadapi ledakan Ebola. Akhirnya beberapa negara Afrika itu kalem betul menghadapi COVID. Mereka sudah pernah menghadapi ini. Dan teknologi mereka sangat siap. Infrastruktur kesehatan mereka sangat siap. Jadi poin saya, kita tidak boleh menolak perubahan, tapi jangan terlena dengan perubahan seperti kata Kang Asep, sangat setuju. Teknologi selalu memberikan dampak positif maupun negatif. Kita tetap ada di jalan yang kita yakini benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi perubahan karena teknologi ini tidak bisa dihindarkan. Begitu Bu Nikmah. Terima kasih Pak, ini ternyata lebih ya, 2 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa TV-mu yang berbahagia, marilah ini kajian subuh ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi dan sama-sama. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat jua melimpah warna yang